Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Perkenalkan, saya Kaisa sebagai moderator, ada Kaisa sebagai nutulen, dan Fauzia sebagai pemateri, dan ada Hafaz sebagai penjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi di penjelasan ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, ada generasi muda di zaman kebangkitan nasional. Yang kedua, ada generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda. Yang ketiga, generasi perintis dan generasi penggegas. Sebelum pembahasan yang tadi, di sini kita mengulang kembali apa arti kebangkitan nasional. Setelah persatuan dan kesatuan, kebangkitan nasional juga membangkitkan nasionalisme jiwa masyarakat Indonesia. Maka dengan demikian, semangat masyarakat Indonesia dalam berjuang bisa lebih menyatu. Karena ada kebangkitan nasional ini, muncullah organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan lain-lain. Terus selanjutnya, generasi muda pada zaman kebangkitan nasional. Di zaman ini, para pemuda baru menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya dicapai dengan semangat patriotisme dan kegagahan dan keberanian, tapi harus dicapai dengan melalui pergerakan kebangsaan Indonesia. Generasi muda harus mengubah taktik mereka dengan merintis perjuangan kemerdekaan bukan hanya dengan kekuatan fisik, melainkan ditempuh dengan memajukan pendidikan. Selanjutnya, ada generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda. Nah, pada zaman ini generasi muda tuh menyadari bahwa melawan penjajah hanya dapat dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan, jika kita ingin merdeka, maka kita harus bersatu padu. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berhasil menciptakan sebuah senjata yang bernama Trisula, yakni sebilah tombak bermata 3, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah senjata Trisula yang dilahirkan oleh Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada generasi perintis dan generasi penegas. Di zaman ini, para pemuda, karena di zaman sebelumnya sudah muncul senjata Trisula, para pemuda bermodalkan senjata Trisula ini memberanikan diri memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah memproklamasikan, lalu pemuda-pemudi kita telah berhasil dengan gemilang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, menyingkirkan segala rintangan dan halangan terutama dari penjajah barat. Lalu setelah penjelasan yang tadi, apa kesimpulan yang kita bisa dapat? Sebagai generasi muda pada zaman sekarang, kita tuh harus kita sebagai generasi muda yang sedang menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan harus bisa menghargai kerja keras mereka dengan cara seperti sekarang kita sedang melakukan pembelajaran, itu teh ini kita sedang menghargai hasil perjuangan mereka. Terus kita juga bisa memperingati Hari Kebangkitan Nasional karena Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya sampaikan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya pada kelompok 4.
Jadi mengapa generasi muda di zaman kebangkitan nasional Indonesia itu harus mengubah taktiknya dan apa taktik yang mereka lakukan? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jar Haidar dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi kapan dan di mana Sumpah Pemuda dibacakan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidan dari kelompok 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyebarkan semangat kebangkitan nasional? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida dari kelompok 7. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa peran generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diakia, perwakilan kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa dampak langsung yang ditimbulkan dari kebangkitan nasional? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ik dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang menyebabkan para pemuda sadar atas keterpurukan rakyat Indonesia? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8, Cita Tesina Kasa, ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian mengenai pemuda zaman sekarang yang kurang sadar dan kurang menghargai perjuangan para pahlawan, dan bagaimana menurut kalian cara penanganannya agar pemuda tersebut dapat sadar dan mulai menghargai para jasa pahlawan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada anak kalian untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Pertanyaan pertama dari kelompok 5 adalah, kenapa generasi muda harus mengubah taktik mereka dan apa taktik yang dilakukan? Akan dijawab oleh Hafiz. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 5 adalah karena keberhasilan perjuangan harus didukung dan ditopang oleh rasa persatuan dan kesatuan nasional serta rasa kebangsaan Indonesia. Dan taktik yang digunakan adalah memajukan pendidikan dan pengajaran untuk menyadarkan rasa kebangsaan Indonesia. Dengan itu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan serta pengajaran nasional, maka dapat ditumbuhkan jiwa kebangsaan dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 1 adalah, kapan dan di mana Sumpah Pemuda dibacakan? Yang akan dijawab oleh Hafiz. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 1 adalah untuk pelaksanaan Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Bagaimana dengan jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari kelompok 2 adalah, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyebarkan semangat perjuangan nasional? Yang akan dijawab oleh Hafiz. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 2 yaitu faktor penjajahan, dan yang kedua faktor yang tidak memiliki rasa kesatuan dan persatuan antara pemuda Indonesia. Bagaimana dengan jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan keempat dari kelompok 7 adalah, apa peran generasi muda pada Sumpah Pemuda? Yang akan dijawab oleh Hafiz. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 3 yaitu peran generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda adalah menyatukan bangsa dan mencetuskan Sumpah Pemuda. Bagaimana dengan jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan kelima dari kelompok 3, apa dampak langsung dari kebangkitan nasional? Yang akan dijawab oleh Hafiz. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 3 yaitu dampak langsung kebangkitan nasional adalah munculnya pendidikan dan pengajaran dan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo dan lain-lain. Bagaimana dengan jawabannya?
Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari kelompok 6 adalah apa yang menyebabkan pemuda Indonesia sadar atas keterpurukan Indonesia? Yang akan dijawab oleh Hakan. Untuk jawaban dari kelompok 6 yaitu karena masyarakat Indonesia yang kekurangan akses pendidikan, kesehatan, makanan, dan juga pengobatan, sehingga para pemuda menyadari akan kekurangan tersebut. Bagaimana dengan jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan ke-7 dari kelompok 8 adalah bagaimana pendapat kalian mengenai pemuda di zaman sekarang yang kurang menghargai perjuangan para pahlawan dan bagaimana penanganannya agar terus menghargai desa mereka? Yang akan dijawab oleh Hakan. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 8 adalah menurut pendapat kami sangat menyayangkan sikap para pemuda zaman sekarang, dan cara untuk menanganinya adalah dengan belajar giat, memperingati hari nasional, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bagaimana